Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Rut pasal 3 ayat 10-11. Tertulis demikian. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah ada di antara saudara yang saat ini sepertinya sedang berada di dalam kondisi persimpangan jalan, bingung mau mengambil langkah yang mana, keputusan apa? Bukan hal yang aneh kalau ada kalanya kita harus menghadapi keputusan yang sulit, keputusan yang membuat kita berpikir bukan hanya 2 kali tapi banyak kali. Misalnya pindah ke kota lain untuk menjadi kota tempat tinggal kita, atau tetap tinggal di kota di mana saat ini kita berada. Pilihan ini merupakan pilihan yang sulit, dan kita sukar untuk memutuskan yang mana. Tidak jarang kita ambil keputusan yang impulsif, berdasarkan emosi. Misalnya kita keluar dari pekerjaan karena marah dengan teman kerja, atau kita melempar handphone ke laut atau ke sungai karena marahan dengan pacar, marahan atau konflik dengan pasangan hidup. Itu adalah contoh keputusan yang impulsif. Nah, dalam pengambilan setiap keputusan, kita perlu mempertimbangkan apakah ini adalah untuk jangka pendek atau jangka panjang. Apakah tindakan kita berakibat jangka panjang atau hanya untuk sementara. Dan lebih daripada itu, saudara, kita perlu mempertimbangkan jangka kekekalan yang melampaui waktu umur kita di bumi ini. Dalam Rut pasal 3 ayat 10-11 ini tertulis, lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Ayat ini, saudara, merupakan perkataan Boas kepada Rut. Dan kita perhatikan apa yang diucapkan Boas di bagian terakhir dari ayat 11. Dia mengatakan tentang Rut, bahwa Rut adalah seorang perempuan baik-baik. Status sebagai perempuan baik-baik disematkan kepada Rut bukan hanya oleh Boas saja, tapi oleh semua orang di kota kecil Bethlehem, di mana Rut saat itu tinggal bersama dengan Naomi, ibu mertuanya. Rut menjalani hidupnya dengan sebuah visi jangka panjang, bukan jangka pendek. Orang kalau visinya jangka pendek terus, fokusnya berbeda. Fokusnya bisa hanya untuk mencari kepuasan diri, bersenang-senang, dan karena itu menghalalkan segala cara demi tercapainya tujuan yang diidamkan. Rut menjaga kehidupannya agar berkenan bukan hanya di hadapan sesama, tapi terutama di hadapan Tuhan. Rut menyadari bahwa hidupku bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk besok saja, bukan hanya untuk minggu depan atau bulan depan atau tahun depan, tapi hidupku adalah untuk jangka yang lebih panjang daripada itu. Saudara yang dikasih Tuhan,
Kita semua sebagai anak-anak Tuhan perlu memiliki visi jangka panjang. Dan yang terutama lebih daripada itu adalah visi kekekalan. Kita perlu dan kita seharusnya hidup dengan tujuan kekal. Berfokus pada kekekalan, berfokus pada yang abadi yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Filipi 3 ayat 14 berbicara tentang bagaimana kita harus berfokus pada tujuan yang kekal, berfokus pada panggilan Tuhan, berfokus pada janji-janji Allah, pada firman-Nya yang membawa kita pada kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami kembali dikuatkan, ditegur, dibimbing, diteguhkan untuk hidup dalam fokus yang jangka panjang, yaitu fokus pada kekekalan, mengikuti panggilan Tuhan, panggilan yang mulia yang Tuhan tujukan bagi kami, untuk kami percaya kepadamu dan setia kepadamu Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Tolong kami supaya kami tidak mengikuti keinginan-keinginan diri kami sendiri, tidak berfokus pada tujuan yang sementara, tidak berfokus pada keinginan dan kepuasan diri sendiri, tapi kami berfokus pada Engkau ya Tuhan, sehingga kami selalu taat menuruti akan firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami, sertai dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami pemenang-pemenang dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, yang putus asa, yang terikat kuasa kegelapan. Jamah ya Tuhan, lawat dan sembuhkan. Berikan kelepasan, berikan semangat baru, dan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan. Kami percaya kami terima jawaban doa, kami terima mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.